Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Susilawati Primaningtyas, Prodi PGMI. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Konsep Dasar IPS. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang paradigma dan landasan IPS. Yang pertama yaitu definisi paradigma. Paradigma sendiri asalnya dari bahasa Latin, yakni para dan diagme. Secara etimologis, para artinya di sebelah, di samping, kemudian diagme artinya menampakkan, yang berarti model, contoh, arketipi, ideal. Paradigma adalah suatu kerangka pemikiran, suatu sudut pandang yang menjadi dasar bagi cara kita memahami, menafsirkan, dan menjelaskan suatu fenomena atau masalah. Yang kedua yaitu paradigma pendidikan IPS di Indonesia. Secara garis besar, pengembangan ilmu sosial di Indonesia menghadapi beberapa tantangan epistemologis yang membedakannya dari Amerika Serikat. Pertama, Indonesia belum memiliki lembaga sekuat National Cooperative Supply System yang mempengaruhi secara signifikan kurikulum dan pengembangan ilmu sosial. HISPIPSI, lembaga serupa di Indonesia masih muda dan belum optimal dalam produktivitas akademisnya. Kedua, kurikulum dan pengajaran ilmu sosial di Indonesia masih sangat tergantung pada pemikiran individual atau kelompok kecil pakar yang terlibat dalam pengembangannya. Hal ini berbeda dengan Amerika Serikat, di mana National Cooperative Supply System telah memainkan peran penting dalam perluas dan pengakuan ilmu sosial secara luas. Yang ketiga yaitu paradigma pendidikan IPS. Paradigma pendidikan IPS telah mengalami evolusi signifikan dari fokus tradisional pada pengetahuan sejarah, geografi, ekonomi, dan sosiologi menuju pendekatan interdisipliner yang menekankan pemahaman kompleksitas isu-isu global, keberlanjutan, dan keterlibatan sosial. Terdapat 5 pandangan atau perspektif dalam pengajaran IPS, yang dimana kelima perspektif tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan gabungan antara satu perspektif dengan perspektif yang lain. 1. Pembelajaran IPS sebagai transmisi kewarganegaraan. 2. Pembelajaran IPS sebagai ilmu sosial bagi masyarakat. 3. IPS diajarkan sebagai pengembangan pribadi siswa. 4. IPS diajarkan sebagai proses pengambilan keputusan dan tindakan sosial yang rasional. 5. IPS diajarkan sebagai reflective inquiry. Selanjutnya yaitu landasan-landasan yang ada dalam pembelajaran IPS. Pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis dibagi menjadi 2. Landasan filosofis guru IPS dalam perubahan zaman. Landasan filosofis pengembangan kurikulum pendidikan IPS. Yang kedua yaitu landasan ideologis. Dimaksud sebagai gagasan-gagasan mendasar untuk memberi pertimbangan dan menjawab pertanyaan bagaimana keterkaitan antara desain PIPS sebagai pendidikan disiplin ilmu dan desain PIPS bagaimana keterkaitan antara teori-teori pendidikan dengan hakikat dan praktis ketika moral, politik, dan norma-norma perilaku dalam membangun dan mengembangkan PIPS. 3. Landasan sosiologis. Landasan ini telah memberikan dasar-dasar sosiologis terhadap pranata dan institusi pendidikan dalam proses perubahan sosial yang konstruktif. 4. Landasan antropologis. Landasan ini telah memberikan dasar-dasar sosial
kultural masyarakat terhadap struktur PIPS sebagai pendidikan disiplin ilmu dalam proses perubahan sosial yang konstruktif. 5. Landasan kemanusiaan. Memberikan sistem gagasan-gagasan mendasar untuk menentukan karakteristik ideal manusia sebagai proses pendidikan. Landasan ini sangat penting karena pada dasarnya proses pendidikan adalah proses memanusiakan manusia. Yang terakhir, landasan politis. Memberikan gagasan-gagasan mendasar untuk menentukan arah dan garis kebijakan dalam politik pendidikan PIPS. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.